Selamat datang sahabat Pisces di Tarot Trading Untold Story Cici Lestari. Pisces, ini adalah tarot trading tahunan ya. Seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau setiap tahun akan saya bagi 3, Pisces awal, tengah, dan akhir. Jika dirimu belum pede gitu ya, silakan lihat ke referensi beberapa tahun sebelumnya. Di situ lengkap banget lah saya, ada kalender awal, tengah, dan akhir juga. Oke, sahabat Pisces. Ini Pisces awal ya. Tahun ini saya tidak akan detail. Jadi saya ambil generalisasi saja. Apa tuh kok jadi beribet gini? Saya ambil generalnya saja tuh, sahabat Pisces. Pisces awal. Sahabat Pisces. Oke. Terima kasih atas semua like, subscribe, komen, dan share-nya ya sahabat Pisces. Terutama komen yang positif, karena bisa mengubah hal yang sifatnya negatif akan menjadi positif. Sahabat Pisces, ini kayaknya dirimu Pisces awal ya. Tampaknya sih nggak ada beban untuk melewati tahun 2023. Walaupun resesi global itu hanya sekedar wacana, yang wacana ya sekedar wacana kayaknya. Dirimu bisa menikmati itu semua. Oke, keuangan itu mencerminkan kehidupanmu. Kalau dilihat di kartu saya sih, keuanganmu berlebih. Keuanganmu berlebih sehingga dirimu bisa mengembangkan, entah mengembangkan karir, entah mengembangkan pendidikan, misalnya sekolah lagi, atau justru dirimu mengembangkan bisnis yang lain lagi, bisa mungkin membuat yayasan baru lagi gitu kan, membuat instansi atau lembaga lain yang temanya sifatnya yang memberikan apa itu non profit lah gitu. Nah ini luar biasa. Jadi sukses. Ini aja udah sukses tuh. Kayaknya cepet nih kayaknya saya di Pisces ini. Oke, untuk yang karir. Nah ini kan karir. Karir. Dimanapun dirimu berada posisinya ya. Oke, tampaknya yang teamwork itu nggak akan lagi diperhatikan. Ya tetap diperhatikan, tetapi sekarang adalah untuk penilaian itu sifatnya personal. Jadi dirimu benar-benar akan dilihat secara personally, akan diuji secara personally, karena memang di sini ketakutan itu selalu ada ya. Karena memang ada beberapa yang ada di PHK, ada beberapa yang tidak. Karena itulah di sini Pisces, mudah-mudahan dirimu beruntung. Dirimu harus bisa memperbaiki komunikasi, karena di sini tampaknya bukan hanya kinerja, tetapi komunikasi juga yang akan diperhatikan. Oke, jaga komunikasi tetap baik kepada siapapun, rekan bisnis yang horizontal ataupun vertikal. Oke, mudah-mudahan dirimu tetap bertahan ya. Sahabat Pisces yang berbisnis. Oke, berbisnis. Dirimu cepat sekali membaca peluang. Kalau peluang itu hanya menguntungkan sedikit aja, itu mungkin lebih baik tidak diambil, tapi kalau ada juga peluang yang begitu challenge-nya luar biasa, justru dirimu ambil, karena dirimu melihat ke depannya ini menguntungkan banget. Bisa jadi begitu. Inilah yang dirimu bisa lihat di mana orang lain nggak bisa lihat. Untuk yang berbisnis tampaknya dirimu harus bekerja keras banget ya di tahun 2023. Tetapi karena dirimu sudah paham bahwa ini itu dirimu yang ambil ini tadi itu memberikan advantage, memberikan benefit yang luar biasa. Dan selamat. Memang awalnya sih kerja keras gitu, sendirian lagi, nggak usah terlalu percaya pada orang-orang lain. Ya udah, maka nikmatilah keberhasilanmu. Mungkin saya ucapkan keberhasilanmu secara mandiri kali ya, mandiri sendiri gitu. Oke. Untuk faktor luck, aduh saya nggak habis pikir dah ini faktor luck yang luar biasa. Libra dan Sagittarius jadi satu, ya udah semuanya serba luck aja lah. Hidup itu penuh dengan keberuntungan, gitu aja ya, terutama buat Pisces awal. Sukses Pisces awal. Kalau dirimu bertemu jodoh ya ada. Dirimu mau menyelenggarakan pernikahan juga selamat. Dirimu menemukan keuntungan di bidang karir, bisnis ataupun kesehatan, luar biasa banget di sini ya. Oke, selamat. Ini ada juga ya, jika dirimu ada yang pernah terlibat suatu urusan hukum, bisa selesai dengan mudah dan cepat.
Oke, sekarang saya ke tengah. Tuh kan, Pisces ini dari semua zodiak yang saya baca justru Pisces yang paling cepat. Mudah-mudahan tengah juga cepet banget. Kok enak banget ya, keuntungan di Pisces semua nih. Oke, Pisces. Teruslah berpikir yang positif ya. Pisces tengah. Oh, tadi memang harus pede ya, harus bisa untuk mandiri ya Pisces ya untuk yang tengah. Oke, keuangannya mencerminkan kehidupan. Benar-benar dirimu menjaga sekali pengeluaranmu. Ya memang harus. Jangan terlalu mengambil simpanan yang memang sudah terjaga dengan baik ya. Nah ini, maka ini benar-benar pola disiplin banget bagi seorang Pisces. Godaan ada, pasti ada. Harga murah atau apa kek, atau harga 1+1 gitu, udah. Lupakan saja itu, karena ini memang dirimu harus benar-benar harus mengetatkan pengeluaran. Sukseslah kalau ini. Karena nggak semua zodiak bisa menjaga pengeluaran tetap seimbang. Oke, untuk yang karir, seperti tadi hampir mirip karir ya. Karir. Jika ini adalah freelancers, maka dirimu juga harus bekerja ekstra keras. Jika dirimu tidak freelancer, hanya satu instansi di mana dirimu berada, sama kerja keras juga, karena juga diliputin oleh ketakutan-ketakutan tentang PHK. Nah, tetapi memang kerja keras ini juga bukan hanya kerja keras saja, ini juga faktor komunikasi, skill yang lain juga perlu diperhatikan. Ketakutanmu itu tolong alihkan ke berbentuk yang positif. Entah itu ke hobi, entah itu ke mana, karena bisa jadi hobimu juga menghasilkan keuangan juga yang baru. Karena itu jangan terlalu berpikiran negatif. Bisnis tadi, bagi yang karir yang mau berbisnis, sukses juga bagi yang berbisnis totally. Nah ini, bagi yang berbisnis ada bisnis keluarga yang memang sangat menguntungkan. Atau juga memang ada bisnis ini yang berkembang itu bukan bisnis yang yang niche gitu bukan, tetapi ini karena sifatnya yang keluarga. Jadi bisnis ini kalau saya lihat ini adalah bisnis yang memang sifatnya keluarga, atau memang dirimu misalnya kalau bergerak di bidang makanan gitu ya, layanan makanan gitu, maka ya inovasi-inovasi itu yang bisa dinikmati oleh satu keluarga ya. Jadi kalau dirimu menyasar membuat bisnis yang untuk toddler, ya ini juga bisa, karena pasti seorang anak pasti akan diturutin juga oleh orang tuanya. Nah ini tampaknya bisnismu yang berhubungan dengan keluarga itu booming banget dan menguntungkan banget. Kalau bisnis yang sifatnya women atau wanita, sepertinya tidak seperti itu, misalnya dalam hal kecantikan, nah gitu ya, itu misalnya kalau female ya, karena saya perempuan maka saya lebih paham ke situ, itu mungkin harus penuh dedikasi yang lebih ya, dibanding yang sifatnya keluarga. Karena ini memang bisnis keluarga, yang sifatnya keluarga, yang produknya untuk keluarga, yang orientasinya untuk keluarga, itu punya chance yang luar biasa. Maka bagi yang berkarir, silakan mencari bisnis yang tujuannya untuk keluarga. Bagi untuk faktor luck tadi, luck, oke. Ada beberapa yang harus dirimu untuk yang tengah ya, ada beberapa yang harus dirimu akhiri ya. Misalnya kalau dirimu masih tetap bertahan pada sisi emosimu, maka dirimu tidak bisa menerima informasi yang baru atau tidak bisa menerima pertemanan baru lagi. Jika dirimu masih menyimpan dendam pada orang-orang masa lalu atau orang-orang yang dirimu tidak suka di sekitarmu itu, maka dirimu pun juga yang akan merasa akan dijauhi oleh teman-teman itu ya, karena memang tidak terbuka gitu. Nah ini yang harus diakhiri. Jika dirimu masih depresi, masih trauma terhadap masa lalu,
maka di sini tampaknya dirimu juga perlu bantuan orang lain. Bantuan itu selalu ada, ya, jika dirimu mau membuka diri. Kalau dirimu masih bertahan pada ketakutan itu, maka ini juga akan menjadi sumber yang membuat dirimu merasa dijauhkan lagi dari semua pemudahan atau jalan keluarnya. Nah, ini ada hal-hal yang memang dirimu harus membuka diri lebih luas. Nah, ini disarankan seperti itu. Ada faktor luck lagi, yang lain lagi ya. Ada bisnis yang sifatnya itu renovasi atau bisnis yang rekonstruksi, sifatnya Ada rekonstruksi, ada renovasi, kemudian ada yang sifatnya untuk memperbaiki atau untuk memperbaiki suatu hubungan gitu ya, atau memang sifatnya ya tetap jasa juga gitu. Ini mendapatkan booming yang gede. Kalau seperti ini jelas banget, ini entah jasa pendidikan, entah jasa layanan yang lain lagi, entah itu restoran, entah itu yang khusus sifatnya itu mental illness itu atau kedokteran, sifatnya mental illness atau kesehatan, kesehatan itu luar biasa. Nah, ini dirimu mendapatkan support di arah itu, mengarah ke sana. Jadi terbukalah Pisces ya, karena kemudahan itu akan datang kalau dirimu membuka diri. Oke, sekarang saya ke akhir nih. Pisces akhir ini adalah jika dirimu mengikuti tarot reading saya selama 3 bulan terakhir dari Oktober, November, Desember itu mengarah ke tahun 2023 yaitu yang menghadapi resesi global. Yaitu sifatnya global, bukan Indonesia saja, tetapi pemerintah sudah bekerja keras di mana tampaknya di sini dari beberapa yang saya baca itu banyak jika dirimu berkecimpung di UMKM yang masih baru itu malah dapat support luar biasa gitu dari pemerintah. Tuh kan? Tampaknya sih di sini yang akhir ini berani untuk agresif dan walaupun juga ada ketakutan untuk membuka diri. Semoga selamat. Bertampaknya sih berbahagia ini. Oke, untuk keuanganmu. Ya, keuangan keren banget ini. Ada beberapa Pisces yang menjadi entah jadi kepala keluarga atau dirimu itu bertanggung jawab terhadap keluarga besar, maka ini benar-benar tanggung jawab penuh yang harus dirimu nggak bisa lepas dari itu. Maka ya memang harus dirimu lalui gitu, nggak bisa ditolak. Ini keberuntungan yang luar biasa di mana keluargamu pun juga mensupport. Jadi di sini sepertinya ada pemasukan baru lagi yang dari keluarga itu di mana dirimu pun juga akan mendapatkan kenikmatan di situ. Untuk yang berkarir, karir. Beberapa Pisces karir mungkin kalau untuk naik jabatan sih mungkin tidak, tetapi dirimu akan mendapatkan tugas yang lebih luas lagi, entah dikirim ke tempat lain, entah untuk tugas belajar lagi, ya, entah untuk justru dirimu banyak sifatnya traveling ya atau trip kemana gitu ya, tujuannya untuk untuk membuat instansi itu lebih menguntungkan, lebih luas juga gitu, untuk ekspansi kemana-mana. Nah ini, jadi kayaknya sih dirimu ya semoga mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan nama ini sepertinya sih ada yang memang sempat populer, tapi karena dirimu kemudian merasa gerah dengan status itu ya kemudian dirimu malah menarik diri gitu dari pertemanan itu. Bagi yang berbisnis, oke. Ini unik ini. Sudah dapat rekanan bisnis, sudah dapat keuntungan, sudah malah bingung sendiri. Oke, ini justru dirimu harus memperluas bisnismu ya. Ini merambah ke online, merambah ke sifatnya dunia online yang memang harus diperbaiki lagi untuk untuk programnya. Ini luar biasa banget ini. Jadi memang keuntungan itu selalu diikuti dengan kerja keras dan cost yang lebih besar maksudnya. Ya, inilah Pisces. Memang dikira keuntungan itu
nggak harus dikurang-kurang lagi. Mungkin omsetnya akan mendapatkan keuntungan, tapi setelah dipotong variable cost, dipotong yang lain-lain juga mungkin akan seimbang juga gitu. Oke, mudah-mudahan ini mendapatkan profit yang luar biasa. Tapi memang dilihat ini profitnya luar biasa, cuma dirimu mungkin mengalami kelelahan secara fisik. Hati-hati jangan sampai mentalnya itu benar-benar menjadi workaholic yang begitu menguras tenagamu, yang harus perhatikan juga kesehatan fisikmu ya. Oke. Sukses nih, sukses. Faktor luck tadi, Pisces. Dimanapun dirimu berada selalu ada kemudahan ya. Selalu ada kemudahan. Andai kata kesusahan datang, itu banyak yang membantu. Kalau ada dirimu merasa keuangan banyak keluar, sebentar lagi beberapa saat kemudian dirimu akan mendapatkan peluang income baru gitu. Dan ini pun juga kerja keras lagi, bukan kemudian uang keluar lalu dapat uang ganti lagi, enggak begitu. Ini mendapatkan peluang kerja lagi, entah peluang bisnis lagi. Maka sukses ya, Pisces. Hati-hati dengan orang yang mendekat. Perhatikan juga latar belakangnya, karena ini memang arahnya mengarah ke percintaan, tapi juga perhatikan latar belakangnya mengapa mendekatimu. Bisa jadi mereka pun menduakan dirimu, atau mungkin dirimu bukan satu-satunya orang yang didekati. Dirimu bukan satu-satunya orang yang didekati ya Pisces ya, tetaplah netral. Jangan terlalu bahagia kalau didekati oleh orang ini, karena orang ini begitu mengagumkan. Pisces, see you soon.